alasan kenapa perceraian itu terjadi, ya, alasan perceraian itu terjadi, saya bisa jamin 100% bukan karena perselingkuhan. Kemakan sama omongan sendiri. Kemakan sama omongan sendiri, Bapak nguasa hukum, ya kan? Ada kalanya bener juga, mendingan Bapak Minolai ngomong, lu mah diem aja. Ya. Artikelnya masih banyak, Pak, di internet yang Bapak sendiri ngomong, ya, bahwa 100% perceraian tidak diakibatkan adanya perselingkuhan di kedua belah pihak, dia ngomong gitu kan. Nah sekarang lu ngomong kemarin bagaimana? CCTV diduga ada perceraian dari yang lu tuduhkan ke RO. Jadi mana yang bener? Pengacara sama junjungannya sama aja. Disangkain jejak digitalnya cuma ada jejak digital SW ya. Lu kan udah pengacara udah dari dulu. Kan lu jadi front line. Kata gue mah jangan inilah, gak usah sosok ngomong, so ikut-ikutan ngecablak gitu kan. Ada aja. Kalian jangan lupa ya, podcast terbarunya Koko RO. Bener ya, ya kan, lucu kan Rudia. Podcast barunya sama Lesti Kejor, ya. Dokcin nontonnya sih cuma sekedar tahu paham apa yang disampaikan dari Lesti Kejor itu lebih berkaca pada agama ya. Ternyata Dokcin kan juga baru tahu gitu bahwa menjadi mualafnya RO tuh memang berat banget sebenarnya ya, dan ternyata ada turun tangannya langsung ya kan, Habib Usman ya, terus juga ada Lesti sama Rizky ya kan, terus juga ada Kartika Putri segala macamnya dituntun gitu ya kan. Jadi benar-benar kayak gini, Dokci mau nanya kan, fansnya kan pada encounter ya, pada encounter gini, alah RO mah bisanya cuma ngambil aman ke podcast-podcast yang dia kenal. Sekarang gue tanya, semua yang pegang punya podcast juga kan teman-temannya RO. Yang sekarang gue tanya, SW punya temen nggak orang podcast? Nggak usah ngomongin ngebela gimana, orang itu temen-temennya semua. Nggak lupa baru anak kemarin. Paket siapa? Alis, paket, Ma, paket guys, bentar dulu. Kalian ngomongnya itu gimana sih? Allah beraninya ke podcast-podcast yang aman-aman. Justru yang didatangin itu podcast yang terkenal. Ya dibanding Densu kan udah ada pengacaranya, ya kan? Sekarang gue tanya, bisa nggak si SW diundang ke podcast itu yang punya nama? Lesti tuh punya apa namanya, Leslar Lovers, kubunya kuat banget fansnya. Deddy Kobusier ada, Nanda Persada, belum lagi nanti Maya Estianti, udah Igun udah kan 3 bulan lalu, ya kan? Ya sekarang harus datang ke podcast mana? Sementara kalau dibanding yang lain, Densu malah yang problematika menurut gue, ya kan? Kan datang RO, ya kan? Ke Densu aja di treatmentnya apa? Kalian udah ngeliat video barunya yang Densu ngomong tuh? Banyak bohong. Saya udah tahu banyak bohong, banyak untuk pencitraan. Itu SW yang datang ke sana, dibilang begitu. Gimana nggak jahat coba Densu ngomong kayak begitu? Gimana kalau misalnya RO yang datang malah tambah perkara lagi, Densunya nanti bisa di gini-gini. Karena nggak datang ke sana, ya kan? Ya biar nggak tambah keruh, karena RO juga tahu ini ngaco podcast ini. Kalian jangan bunta ya. Itu untuk podcastnya SW aja yang dia bilang Densu katanya temen lama, gue udah paling tahu dia kasusnya di belakang layar seperti bagaimana. Kalau bisa-bisanya di live ngomong ke CSW kayak begitu tanpa lu nyebutin nama, gue juga tahu, ya kan? Karena terlalu banyak ngebohongnya. Ya iyalah, kalau yang datang ke podcast gue hanyalah untuk pencitraan. Lu ngerusak karir lu sendiri kayak begitu.
Lu berarti secara tidak langsung ngomong bahwa SW pencitraan gitu. Itu yang lu mau ngomong. Untung RO nggak datang. Kalau RO datang, lu bakal ngomong kayak gitu juga, pencitraan, hancur lah semuanya, buyar. Ya, jadi fans-fansnya jangan ngomong-ngomong yang podcast-podcast yang orang yang dia kenal. Ada orang rata-rata yang punya podcast terkenal memang teman-temannya dia seperjuangan. Si SW mah kan cuma karirnya di belakang ya, ngedomplengin, ngikutin. Coba, ya sekarang gue balikin. SW bisa nggak muncul di podcast-podcast itu, podcast sampai yang se-eksklusif seperti Lesti aja, bisa muncul nggak di sana, gue tanya. Malah munculnya ke DRL yang kasus skincare, munculnya ke Densu. Coba muncul dong yang ke Bonafit juga. Jangan ngomong save. Kalian lupa RO itu adalah artis senior yang udah 30 tahun berkarir dunia entertain. Ya, dari tahun 97. Mungkin si SW juga masih anak bayi kayaknya dulu juga. Sementara kalau SW itu baru anak kemarin, anak Gen Z. Ya, mau disamain sama sepak terjangnya sama keterkenalnya RO. Kadang-kadang fansnya halu, gue rasa. Udah benerin dulu lah itu si kuasa hukumnya. Ngomongnya ngeblunder sendiri. Lu ini pakai ngomongnya ngeblunder lagi si Densu. Ya, saya tahu kalau dia itu lagi berbohong gitu kan. Terus dan banyak ngeblunder. Saya tahu kalau misalnya yang datang ke podcast saya adalah untuk pencitraan. Nah, loh. Ya, kalaupun ibaratnya potongan video itu ya bukan tertuju langsung terhadap SW, logikanya aja sekarang kita mikir, berarti lu ngecap ke SW juga begitu. Ada bagusnya kan? Pengacaranya pinter permainan RO karena udah tahu mana yang gua harus datang, mana yang enggak. Karena kan untuk ngebangun image, ya kan, untuk citra agar tetap sesuai, bukan membangun citra tapi menjaga gitu loh, sampai minum gua mau jatuh jadinya kan. Ya kan gitu, bener kan Rudia? Dan untuk pengacaranya tolonglah, kata aku Maya, kalau kayak kemarin lagi nih, misalnya mau ngomong di depan wartawan, mendingan kata gue mah nggak usah ngomong. Ya, kamu udah megang klien kamu dari zamannya perceraiannya sama Koko RO, ya kan, klien lu sama si mantan suaminya. Ya, jejak digital semua itu terarsipkan dengan rapih. Ya, sekarang yang masalah perceraian aja lu udah ngebikin ngeblunder kasus dari klien lu sendiri yang udah ngeblunder, jadi semuanya jadi blender, jadi jus kayak begini. Kan akhirnya gue minum sampai tumpah. Pel nggak? Gue minta pel sekarang juga, jangan ntar. Kalau nggak pel, ilat kalau perlu. Terus di podcastnya Leslar, RO juga bilang Lesti tuh kayaknya tahu RO tuh lagi deket sama siapa belakangan ini gitu kan. Tapi kan yang penting nggak terlalu dipublisitaskan kayak CEO, ya kan? Ya, Dokcin ngebayangin ya, tiba-tiba RO keluar sama cewek cantik pacaran, gimana nggak kepanasan tuh si SW? Iya kan? Yang lebih cantik, cewek Indo, ya kan, lebih seksi, artis, berduit lagi ceweknya juga, disaingin sama CEO. Belum apa-apa aja udah jadi sama Catherine Wilson aja udah langsung deang gitu kan. Itu baru Catherine Wilson, tapi RO enggak. Gimana kalau bener jadian? Gimana langsung brrrt gitu kan? Saya tidak terima, saya akan buka kasus lagi kan. Namanya cewek kalau udah cemburu walaupun udah jadi mantan gitu kan. Dak, langsung live berdua. Kalah personanya CEO mah, coba.
Gua tantang, RO, kamu menjalin hubungan sama cewek, ya kan? Lu live berdua, sama-sama sakinah mawadah warohmah, pakai kerudung cantik gitu kan, cewek Indo berduit lagi ceweknya. Mamio papio bye gitu kan. RO bisa kayak begitu. Kan ditanya, ada niatan mau nikah lagi nggak, kata si Lesti kan ngomong gitu. Untuk saat ini saya belum kepikiran. Saya mau fokus sama namanya masjid, ya kan. Terus juga sekolah edukasi agama yang di Bogor, dia bilang gitu kan. Terus sama mau fokus keagamaan, sama insya Allah ini masya Allah banget. Ada punya keinginan. Karena saya adalah yatim piatu, dia ngomong gitu, saya pengen namanya ngebuka panti asuhan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dokcin kenapa naikin video yang Leslar podcast? Karena Dokcin perhatikan nggak banyak dari kalian itu masalah podcast ini atau enggan untuk menonton. Tapi sebenarnya di sini tuh banyak poin-poin yang kalian bisa tahu gitu. Karena apa? Sekali lagi, kalian mungkin nonton podcastnya yang gardam-gardam ya, karena kalian lebih pengen dapat langsung inti masalah A sampai Z-nya bagaimana ya. Tapi kalian perlu nonton. Percaya sama Dokcin. Kalau kalian nggak mau nonton sampai 1 jam lebih, di VT Dokcin yang baru nih, baru diposting ada videonya, itu potongan kurang lebih 5 menit poin-poinnya. Perjalanan agama yang dia akhirnya saking udah gedeknya, dia juga baru pas udah cermai kok pindah agama. Bener-bener, jadi benar-benar melepaskan. Dia bilang selesai masalah percermaian, kemelut hidup, dia lepas semua atribut itunya, benar-benar mualaf. Ya, jadi karena Dokcin suka nggak senengnya gini, banyak yang kontra sama RO itu kayak kesannya itu menunjuk ya, mempointed out, memframing bahwa agama ini adalah salah satu yang membuat ini jadi berantakan gitu, konflik. Menurut aku itu adalah sebuah persepsi yang sangat dangkal ya. Karena RO aja mulai fokus terhadap agama aja baru 2025, 2024 tuh dia udah, tapi dia pribadi. Bahkan udah sampai sejauh waktu Lesti masih belum kerudungan, toleransi gitu. Sampai berkerudungan, kata Lesti, dari zamannya dia gadis sampai dia pasang kerudung sampai nikahnya. Ada kontribusinya untuk seorang Lesti ngomong kayak begitu. Banyak artis yang tidak tutup mata. Ya iyalah, dia mah artis senior. Ya nggak mungkin lah kalau dia nggak satu Indonesia teman artisnya. Kalian mikir aja begitu, ya. Kalian memikir bahwa RO itu nggak punya teman. RO itu main aman dari mana? Orang semuanya itu kan teman-temannya dia. Yang harus digitu itu adalah dia justru si SW. Kalau dia main aman, gua ngerti. Temen juga nggak banyak, dia milih-milih. Tergantung ada yang mengundang, kita ngerti. Nah, RO kesini masih temennya, kesini masih adik kelas untuk dunia keartisan, kesini sesama lifting, kesini ya mau gimana sekarang gue tanya, lu pengen kayak gimana? Mau didatang-datangnya juga orang pada begini sama RO. Kadang suka pada gelap mata, di situnya pada buta, ya kan? Ya. Masalahnya kalau masalah live, apa yang dibanggain sih? Apa yang dibanggain sih masalah live? Dokcin juga ngomong, aku mengapresiasi, bagus SW live walaupun yang isinya emoticon semua, ya kan? Gue berharap Agnes mau juga ada videonya tuh, video lama sih tapi ya, mudah-mudahan Agnes tidak tersenggol ya. Ya, itu cuma, jadi yang kalian banggain adalah ranking masalah gift gitu. Ranking masalah gift. Sekarang jadi pertanyaannya, coba live lagi SW, masih ada duitnya nggak fansnya? Yang lempar giftnya siapa? Itu juga paling juga udah di setting, fansnya udah nabung selama setahun gitu kan. Canda. Justru yang gue perhatiin adalah komennya, ada komen nggak gitu kan. Ada yang CO nggak, oh penontonnya 11.000 tapi yang CO nya cuma ada 200 berapa gitu kan. Itu juga mungkin yang simpen di keranjang doang, tapi COD nggak, bayar nggak. Kalian banggain masalah ranking. Ya Allah, gift lu ngebantu junjungan lu biar bayar itu tuh kontrakan rumah. Ya mau nggak mau dia harus live lah. Kalau enggak duit mau masuk dari mana? Dari ubun-ubun, dari CEO.
30 juta aja digeras dari tabungannya si SW. Udah gitu pas lagi live lagi marah-marah. Kadang suka nggak ngotak fansnya juga. Nah sekarang gue juga dapat emoticon lagi. Iya kan. Gue gak ada salah apa-apa. Kenapa gue yang dapat emoticon? Gue nggak jualan, masalahnya beda. Ya kan? Kopi gue udah mau habis. Yang penting bukan kopi-kopi yang numpang iklan di rumah sono. Udah mau dilelang rumahnya. Ya kan? Setahun lebih. Rumah bilangnya mau dilelang, surat datang, tapi adem-adem ayam aja ya buat konten di sana, jualan di sana, ketawa ketiwi, mesum, ya kan, drama di sana. Kalau kita mah kalau udah gerah masalah rumah mau dilelang mah keluar ya kan, tapi kan bingung mau buat konten rumah mewah di mana lagi, belum lagi ngedateng-datengin apa namanya? Channel-channel YouTube artis kan untuk review ini 1 miliar kompor ya kan, ini lift yang harga 500 juta gitu kan. Ntar dulu gue ngomong hilang kesempatan sebelum angus semuanya gitu kan. Kamu kalau udah dapat peringatan didatangin DC segala macam, stres, harusnya keluar dari sana ya. Ini mah nggak mau, itu harta saya, udah gue di saya mau bertahan di situ sampai benar-benar saya diusir baru saya pergi gitu kan. Mana buat konten dong, di rumahnya diliatin dari jauh gitu kan, kontennya di kamar melulu. Itu yang tangga lampu tuh kocak bener loh. Aku ngeliat yang reviewnya sama si Raffi Ahmad ya, kalau nggak salah ya. Ada Onyo tuh, masih ada Onyo tuh waktu itu di review tangganya dinyalain, ting 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 tingnya nyala, ala Cinderella. Wah, ada nggak VT-nya sama CEO yang di tangga Cinderella itu? Pura-pura pakai baju jas CEO, terus SW-nya pakai gaun gitu kan. Gitu. Ntar ada tukang Grab apa nih yang COD lagi, bayar ya. Ntar dulu, gue juga mau coba COD ntar di live-nya si SW kalau ada lagi ntar malam. Ya, COD-nya di sana ya, beras ya. Jualan beras ya. Jualan apa sih si SW itu? Beras ya semalam ya. Beras, skincare. Ya Allah, serabutan semuanya dijualin ya. Kutang, apa lagi? Hah? Kopi. Apa lagi guys? Kenapa? Ada duit berapa? 200 juta loh. Ya Allah, banyak. Tabungin, jangan diboros-borosin. 150. 150. Aku beli pampers. Beli pampers? Buat apa? Hani. Itu kan udah beli kado, lu beli lagi. Mendingan buat kamu deh. Kalau apa-apa itu suka ngaco deh ngabisin duit untuk orang lain begitu. Jangan kayak Sarwena beli kutang ini, jualan kayak kutang sama BH. Sama kayak kakak. Kamu udah ngeluarin duit itu, kakak udah beliin itu. Masa kamu mau beli lagi kayak gitu? Mendingan kamu simpen duit untuk kebutuhan kamu. Ingat, kita tuh hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tidak selalu untuk menyenangkan orang lain. Seperti kayak RO. Ya, ada kalanya kamu self reward ke kamu. Orang belum tentu ingat sama kamu, diinjek-injek ntar ke depannya. Ya kan? Lagi katanya mau kondonya mau dijad. Ya, kan RO bilang kan belum ada namanya kepikiran mau nikah lagi. Saya pengen melihat dan mendampingi anak saya sampai besar, dia bilang gitu. Wah, yang cewek mau sama dia sekarang disangkanya si S mungkin mikir nggak mungkin RO mah sama cewek nggak akan kayak gini, kan dibilangnya begitu kan sama fans sono. Tapi jangan sampai kepanasan loh, ntar tiba-tiba gelek aja muncul, bisa aja apa juga jadi RO ntar tuh ceweknya wow kata tidak terima pisau. Ya, kamu udah kasih saya selang, saya kasih kamu selang baru lagi ya. Hah? Saya balikin selang ini. Oh kan? Drama baru lagi.
Pasti insya Allah enggak. Untuk sementara ini kalau base dari di podcastnya Lesti, dia belum ada kepikiran. Tapi RO bilang banyak cewek yang ngegoda RO. Mungkin Catherine Wilson salah satunya yang mencoba gitu kan. Kelihatan lah gesturnya si Teteh Catherine ini ke RO tuh kayaknya gitu kan. RO bilang sendiri, ya saya mah banyak gitu kan. Ini Dokcin artiin kalimatnya ya. Banyak yang cewek-cewek mau ngedeket gitu kan. Ya namanya kita sebagai presenter, apalagi sebagai public figure, ya kita mah baik-baikin aja gitu kan. Nah kan tandanya apa? Hanya satu gini aja, cewek langsung muncul. Kalau SW harus gini dulu baru dapat CEO dia. Ya kan? Yang penting mah paketannya bagus. Kalau misalnya masalah tentang apa namanya nominal ininya mah gimana ntar gitu kan. Iya kan? Yang penting mah casingnya dulu, gitu. Mantap Ruth, dia ngomong kayak gitu, Ruth. Aku nontonnya itu penuh dengan berlinang air mata ya, bahkan sampai Lesti itu berterima kasih, sampai terima kasih Koko R sudah membuat Lesti dari zamannya gadis sampai bener-bener dinikahin gitu kan, sama si Rizky gitu, didampingin terus. Coba 1,1 Kak. Bahkan sampai seorang Lesti aja berterima kasih. Sekarang gue tanya, Lesti bisa terima kasih sama SW nggak? Itu dia, nggak akan bisa sampai sekelas kayak ke Lesti gitu. Disitulah betapa hebatnya. Kalau masalah gini pro dan kontranya di rumah tangga, ya udahlah kata aku. Ya mungkin RO ada hilafnya, SW juga jadi hilafnya. Tapi apa ya tidak ada salahnya untuk berekonsiliasi lah, udah. Dan pengacaranya diem ya. Jejak digital Anda sebagai kuasa hukumnya dari SW itu banyak beritanya. Baru kemarin ceritanya wah ngebuka gitu kan. Makanya kalau jadi pengacara itu jangan jadi pengacara yang selalu apapun juga diklarifikasiin. Selalu namanya press conference gitu kan. Giliran dia sedikit ngomong, wah yang masalah CCTV ya itu berantemnya tentang masalah kita cukup tahu aja ya gitu. Buka arsip lama 2024. Saya jamin 100% perceraian Koko RO dan SW tidak ada perselingkuhan. Saya baru dijamin 100%. Lu baru buka mulut langsung di counter sama omongan lu sendiri. Hati-hati. Mau ngomongin masalah pinjol, masalah apa-apa lagi, aku masalah rumah, jangan ngebuka masalah rumah tangga, nanti ngeblunder. Ya, mendingan touching masalah yang lain aja lah gitu. Masalah pinjol kayak terserah, masalah bank juga gue masih agak aneh gue ngebacanya, maaf banget ya. Soalnya yang masalah bank itu semua lu sensor. Sementara itu kan perihalnya aja kurang gitu kan. Dan kalau 1 bulan aja rumah telat bayar, lu dapat surat cinta yang template-nya itu pasti sama di note bawahnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan itu kan yang di atasnya, keterangannya seperti apa gitu kan, dan harus dibayarkan kan. Kemudian juga RO kan ada namanya kemudian restrukturisasi, negosiasi, yang kalau kita mundur dikit, Bapak Minola ngomong 4 dari 5 sudah dibayar. Itu kan pas lagi mereka ngomongin masalah tiket Blackpink di bulan yang sama, ya kan, Oktober itu. Jadi kayak cemarut gitu loh, jadi gue dengernya. Oke Ruth, thank you ya. Itunya boleh lah sekali lagi, tapi thank you. Nah ya, aku saranin deh gini, karena Dokcin juga sebenarnya udah muak banget ya. Kalian kalau udah kehabisan ide ngomonginnya tuh ke agama melulu. Ya, kalian juga harus tahu runutannya Koko RO itu menjadi mualaf itu ketika dia sudah melepas semua dan sudah selesai masalah perceraiannya. Dia baru fokus, ya kan. Yang ada di sana ngedampingin dia siapa ya? Ada Lesti bersama suaminya. Ya bahkan ada Habib dan temen rekan selebritinya juga, ada Igun. Jadi kesannya tuh kayak, apalagi kalau yang sampai ada buzzer tuh yang sempat nuduh, ya kan?
yang sempat nuduh masalah RO itu menggelapkan dana pembangunan masjid, katanya 50%. Jahat banget udah sampai kayak begitu, ya kan? Itu adalah istri, itu adalah cinta, itu adalah satu bentuk ekspresinya RO untuk keluar atau melupakan, membuang energi ke hal masalah pribadi ini. Dia itu adalah bentuk, namanya hobi baru dia. Bukan hobi sih, merupakan nazar sih kalau kata aku. Nazar yang sangat-sangat mulia sekali gitu kan. Bahkan Lesti juga mengakui sampai saya aja belum sampai segitunya. Dalam